Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadratin Nabil Mustafa sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa zuriyatihi wa li jamil mu'minin wal mu'minat wal muslimin wal muslimat khususan ala syai'illahumul fatihah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in shiratal mustaqim shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu. 69 ya? Yang di anah ya? Fathul Mu'in. 9 yang punya apa Pak Imam nih? 6 sama ya. Kacamata tadi tak ada kali. Tadi aja baca bejujuk aja namanya. Kacamatanya nukar, kalau nukarin kawa harus serang. Tapi kacamata murah udah tahu lah akibatnya jelasnya. Kalau murah nih hilang kada sedih banget. Kita belum sampai kajiannya, kami membaca cuma nikam juga kalau hilang. Pernah tadi yang di pondok mereka orang datang Bogor 400 adalah seminggu sekalinya tajajak patah dibaiki katanya payah sampai kita cuman kali ada anak buah kami nampak terang katanya ada kacamata mainan 25.000. Tahu akibatnya tuh nanti lah dulu Allah lah lagi. Yang jelas kalau hilang, kada juga hilang karena ketemu lah. Paling susah juga deh kalau baca ini, kami tak sanggup lagi nih. Kalau ada kacamata dan melihat. Apa kemarin lagi? Wasyurita bihima ya. Kami itu kada bisa kacamata. Kalau anak buah kami itu ada usaha Marwin. Dia kacamata terus, jadi kadang mau tertinggal kacamata. Aku lama tuh selagi bisa kemarin dahulu Ustaz Arifin anak buah kami pakai kacamata. Aku wah ini bisa lah mas ya kalau yang kayak tadi tuh cuman lampunya terang, lampunya redup ya coba. Dahan lah minggu depan tamatan tuh tadi tuh cerita kami tuh bisa perasaan tuh ngajar anak pondok tuh. Kami kalau teringat, kami tuh bisa kada ingat. Kalau cerita teringat anak sekolah kami tuh ceritanya kayak itu supaya anak tuh apa mengambil apa pelajaran. Kadang kada ingat, kadang bisa juga ngajar anak-anak tak ingat ngajar orang tua. Kacau jadinya anunya. Ustaz Sulaiman katanya udah sanggup lagi dah. Ada lah. Udah sanggup lagi katanya Isa. Yalah sudah umur takut jangan banyak banget biarlah beberapa outing tapi dapat dipaksakan nanti ngedrop. Udah rumah tuh rubuh ya dah diangkat lagi papa jadi beranggap dulu outing ada bapak dapat. Aku kata sama Yudin kalau aku anom yang tuh lah katanya ya lah aku dapat di 3 uting 2 uting jadi ya mamalkan aja lagi. Mana belenda 69 ada belenda kitabnya lain sedikitnya. Oh ya, wasyurita dan disyaratkan pihima pada keduanya. Disyaratkan pada keduanya. Pak kemarin cerita nih. Khutbah dan ya. Apa kemarin ceritanya?
Dua khutbah kemarin kan ya. Oh ya. Disyaratkan pada keduanya khutbatain Arabiyatun, bahasa Arab. Nah, bahasa Arab ini kata Ki Hasan Basri rukunnya cuman ya. Kalau udah rukunnya banyak banget orang ada sah. Jadi ada ini buta. Satakairlah tahu lah dia ngaji juga kan di Banjar dah. Hadir juga dia. Orang tuh ngaji kabarinya lah anak. Tim ada selain benda lagi anomnya sekolah di mana kali. Pokoknya dia ini dipegangnya nian, cuman keringkat juga kita nuruti. Dia harus bahasa Arab. Jadi kalau khutbah nih dia di masjid di Tungkalik tak kawan sembahyang. Di kampung ada kan khutbah Arab. Kami banyak khutbah atau Arab bahari lah. Jadinya bahasa Arab tuh semuanya. Jadi kalau ada orang bahasa Indonesia dia mau sembahyang, tahannya ke darat kemana cari masjid. Masjid Agung ada awal gitu kan. Di darat dulu banyak masih itu khutbah Arab, cuman nya kadesah. Sebenarnya salah juga, salah memahami. Orang tadi yang dia wajib bahasa Arab itu apa tadi? Rukunnya litiba salafi, karena mengikut ulama salaf. Kata beliau ulama salaf ini 500 tahun setelah Nabi, disambung lagi khalaf 500 tahun. Ada juga kata beliau 300 tahun setelah Nabi, yang kuat yang 5. Wa faidatuhuma, bermula faidah keduanya khutbah bil arabiyati, dengan bahasa Arab. Apa dia? Yaitu bermula faidah khutbah dengan bahasa Arab, ma'a adami ma'rifatihim, serta tidak mengenalnya mereka. Orang Arab pun kadang serta tidak paham. Kadang orang Arab tuh bisa juga kada paham kalau bahasa Al-Quran dari kada semua ada paham juga. Nah, serta tidak mengenalnya mereka Arab lah, tidak mengenalnya mereka jamaah lah bagi Arabiah, kada paham dah orang tadi. Tapi ngapa bahasa Arab? Harusnya kan bagus paham. Al ilmu, bermula faidah khutbah tadi dengan bahasa Arab, serta tidak mengenalnya mereka jamaah tadi laha bagi Arabiah kada paham. Jadi faedahnya al ilmu yaitu mengetahui bil wa'zi, dengan nasihat, bil jumlati secara garis besar. Artinya itu kira-kira kalau orang awam tentunya kada paham doa itu kan artinya kada paham, cuman kira-kira beginilah permintaannya, macam doa selamat. Orang tuh kada tahu juga, orang awam tentunya apa doa selamat tuh, cuman dia harus di hatinya pasti minta keselamatan. Nah gitu. Jadi kalau orang khutbah walaupun bahasa Arab, dia kira-kira pasti dinasihat tentang keagamaan. Itu namanya secara garis jumlah. Bermula faedahnya khutbah dengan bahasa Arab, faedahnya serta tidak mengenal mereka tuh kada paham tadi. Jadi itu cuman gunanya yaitu mengetahui dengan nasihat secara garis besar. Jadi ya kada diwajibkan secara rinci, yang penting pengertiannya begitu. Qalahu, mengatakan akan dia faedah ini al-qadi, oleh qadi. Kalau qadi ini kadang bisa juga qadi iyatnya. Orang ajam udah tahu kan kita ini bahasa Arab. Jadi tidak mengetahui bahasa Arab adalah mengetahui, karena bahwasanya dikatakan khatib itu pasti nasihat kan begitu. Sekalipun mereka tidak tahu yang sesungguhnya apa, jelas secara umumnya itu. Wa ilam yumkin, jika tidak mungkin ta'allumuha, oleh mempelajarinya khutbah bil arabiyah dengan bahasa Arab. Orang kampung itu daerah kampung kampung di Kecen. Susah dia bilang Rasulullah itu pasti Rasulullah. Dia tak bisa bilang artinya kalau rahma itu lahma. Nah, kayak apa bisa? Kada mungkin kalau dalam 2 hari bisanya belajar.
Biarpun dia cerdas, tapi kan mengucapkan bahasa Arab itu udah gampang. Nah, kada tidak mungkin belajar qabla daikil waktu, sebelum sempit waktu. Khataba, maka berkhutbah, minhum, daripada mereka, jamaah lah tadi itu gampangnya, wahidun, oleh seorang, bilisanihim, dengan bahasa mereka, jamaah. Jadi kalau begitu udah ada yang bisa, tidak mungkin belajar dia pas masukkan Islam kampung tuh hari Kamis, ada sawat pun aja membilang ratu kada bisanya kayak apa, lasulullah semuanya. Nah, dia maafkanlah, atau kada dapat ya bahasa Arab, jadi bahasa Indonesianya lah, kada apa-apa tuh namanya. Jadi bahasa mereka lah berarti segala puji bagi Allah. Kalau bahasa Cina kayak apa? Nah, kalau waktunya sudah sempit, sekalipun katanya di musafir tadi, tapi lebih dari jarak kasar. Wa in amkana, jika mungkin ta'alumah, oleh pelajarinya Arabia, bahasa Arab tadi, wajaba, maka wajib tadi ta'alum. Kalau mungkin misalnya masuk Islamnya hari sore Jumat, nah seminggu ada yang dapat. Wa ala wajaba, wajib, ala kulin, atas tiap-tiap, alal kifayati, atas fardu kifayah. Jadi jika mungkin belum pelajarinya, wajaba, maka wajib tadi, ala kulin, atas tiap-tiap, cuman alal kifayah, kada semuanya. Tidak, asal ada yang bisa khutbah bahasa Arab, udahlah, kan rukunnya cuman. Wa qiyamu qadirin, nah kemudian syaratnya lagi, berdiri orang yang mampu, alaihi, atasnya, dia qadir, atasnya qadir tadi. Wa tuhrun, dan suci, tentunya min hadasin, hadas akbara, yang besar, wa asghara, dan kecil. Jadi duduk boleh juga ya kada mampu, cuman kata al-makiyabasnya sudah kada mampu lagi dari yang lain pulang. Misalnya dipaksakan duduk boleh ya. Jadi hatib tuh boleh kada berdiri. Ya kada mampu tadi, sama sembayang aja boleh, cuman kata beliau yang lain aja lah. Kalau sudah berduduk berdiri lagi masih aja khutbah. Berilah kata beliau kesempatan kepada generasi selanjutnya. Cuman kadang berat juga tadi, orang-orangnya juga yang sanggup tadi. Ada kadang-kadang kada rohoi lagi bacaan, masih nak jadi imam. Harusnya tadi udah tua tuh kan kayak apapun giginya tinggal 2, kayak apa napasih lagi, walaupun qari asa apalagi habis giginya tuh bunyinya kada lagi bisa. Jadi kalau baca doa aja lagi, atau yang bagus semangat tadi, tapi manusia apa ya, udah lagi kata beliau, sudah terjadi baca doa aja lagi. Tapi orang tadi apa, manusia biasalah. Wa anajsin, dari najis, imam tuh boleh aja berdiri itu, cuman tidak usah lah kata beliau lagi kalau sudah jadi makmum aja lah. Wa anajisin, dari najis, ghairi makpuin, yang tidak dimaaf, anhu, darinya najis. Mennya ada alif lam, al makpu baliknya ke alif lam tuh. Pisaubihi, di pakaiannya tadi, khatib lah tadi. Wa badanihi, badan khatib. Wa makani, tempat berdiri. Itu kan bisa ada tadi cecak, maka sebagian orang tuh di khutbah tuhnya bukanya tuh kaina masangnya, jangan apa harian aja. Tapi ada juga ulama tadi membolehkan, tapi di masjid tadi cecak tadi tidak dibasuh ya, ngalih mungkin ya. Tapi mun aku kada keyakinan. Jadi kan di masjid itu dibuangan cuma ndak. Tapi di masjid tuh, di rumah tidak bisa. Makanya tuh padilah sembahyang di masjid tuh. Jadi kalau di rumah tak bisa tuh. Kalau di masjid udah dimampu mungkin. Rasa kepada dengar kada juga no. Kan di masjid tuh mana ada orang tuh dicidoknya cuman enggak. Asal dia kering, tapi di rumah tidak sama. Nah, makanya tadi di masjid beda. Jadi rumah kalau ada tadi itu tidak bisa lagi. Di masjid cuman maaf. Karena dikhususkan untuk sempat sholat. Nah, macam di Masjidil Haram tuh banyak tai burung dulu. Nah, sekarang. Jadi kan ya Pak Hero umrah. Jadi ya
Aku dibawainya nih. Marat kada nak mendoakan jalan. Wasatron nanti kosong kelas ini. Wasatrun dan menutupi li aurati, menutup bagi aurat. Jadi tuh kata beliau yang kabelnya tuh kalau ujungnya tuh diberi tikus tak cecak itu dianggap ya nanggung kata beliau tuh. Jadi dilihatlah tadi kaum tadi ada Jumat tuh adakah dibasuh. Cuman kita kada tahu ke depan. Cuman kalau ada yang tahu. Wa syurita disyaratkan julusun akan duduk bainahuma di antara khutbatain bitumak ninatin dengan tumak ninah pihi pada julus. Tumak ninah tuh ada diam sejenak, disunatkan baca apa tuh? Baca tidak usah mengaminakan orang tuh yang tidak kita kada usah mengaminkan itu. Kita yang jadi hatib tuh kada umpat dari amin situ, kita punya baca surah Ikhlas. Kada bacaan kada apa juga. Cuman disuruh tadi. Jadi jangan meminakan orang tuh di saat itu kita tidak disuruh. Sama juga orang haji itu kada disuruh sunat sembahyang apa puasa apa namanya tuh? Arafah puasa apa tuh? Karena lelah di sana tuh. Jadi kada disunatkan, makanya orang kan puasaan sana. Watuna dan disunahkan ayakuna tadi tumaknina pihi padanya julus duduknya itu udah bisa juga harus ada tumakninahnya. Wasuna disunatkan ayakuna bahwa ada julus tadi bikadri di sini ada nah bikadri suratil ikhlas dengan baca surah ikhlas kadarnya. Kalau dibaca lebih bagus lagi. Wa ayakraahan mendendak baca juga diam aja seukuran baca Fatihah, baca Fatihah qul huwallahu ahad atau surah Al-Ikhlas. Yaqra'aha yang membaca dia khatib akan dia surah pihi pada julus. Nah, kalau apa tadi? Kalau bisa baca. Apa kada bisa? Kita kada suruh jamamin akan. Wa man khataba bermula barang siapa yang khutbah diaman qaiman hal keadaannya duduk li uzrin karena uzur pasala maka memisah dia tadi kait karena uzur tadi bainahuma di antara kedua khutbatain bisaknatin dengan berhenti sejenak. Saktah itu kan kalau orang belajar tajwid apa namanya berhenti tapi tidak menapas gitu dah. Contohnya apa? Mimar qadina haza, di mana lagi surah Al-Kahfi ada tuh. Nah, jadi jangan langsung duduknya tuh tumak ninah apa sekedar apa tadi ada diam sejenak untuk memisah khutbah pertama yang kedua. Cuman belum pernah aku tadi orang duduk baca khutbah. Tidak pernah melihatnya. Wafil Jawahiri tersebut dalam kitab Jawahir. Lam yajlis jikalau tidak duduk si khatib husibata maka dihitung atau dihitung akan khutbata ini wahidatan satu. Jadi kalau orang tuh kada duduk langsung selesai dihitung satu si khutbahnya. Berarti paksa apa lagi? Inya tadi baca khutbah sampai tamat. Nah belum lagi karena syaratnya tadi duduk payajlisu maka duduk. Kemudian duduk dia tadi khatib wayati dan mendatangkan dia khatib bisa lisatin ketiga. Jadi kalau ada nih khatib ini langsung tamat tadi jilid awal jilid 2. Nah paksa kita naik lagi banyak kada paham khutbah keduanya karena dianggap satu. Sama juga tadi orang kan kalau belum membasuh najis mukhalazah, belum hilang bendanya, sifatnya, warnanya itu walaupun 7 belum dianggap satu. Kan syaratnya satu tadi harus hilang benda, sifat dan sebagainya. Sama juga khutbah belum dihitung. Wa wilaun dan berturut-turut. Wila ini beriring-irangan ya, mualat bahasanya. Wala yuwali mualatan wa wilaan. Jadi tadi berturut-turut itu tidak sama tertib. Kalau tertib itu berurutan bisa lama. Tapi kalau ini tidak boleh jauh.
Kemarin kan kalau bisa antar rukun-rukunnya jangan jauh banget. Makanya tadi khutbah tuh jangan panjang. Cuman orang ini kada panjang, kada alim dia kayak itu. Orang agak panjang. Aku tanya orang-orang tuh. Anu khutbah mau panjang pendek katanya ngapa kataku katanya ngantuk. Kada paham juga lagi. Tapi orang tadi gitu bang. Cuman aku yang salut tuh sama Yudin bang dah. Ini angka kalau orang-orang yang serjana gitu, yang aku tahu dia tuh singkat padat, bahapal dia tuh kayaknya. Nah konseptunya sudah hafal isinya. Aku ingat ya anak-anaknya bisa kepanatan dari sekolah. Baringan awas kata-kata tuh. Mahyudin jadi hatib, kalau boleh lambat. Masbuk payah Jumat, karena masbuk berdirinya. Kalau berdapat masyarakat masih mending, kalau dapat berdiri 4, kalau kada bisa tepaloh. Aku pernah tuh musim batal terus sembahyang. Udah hendak tahiyat batal, wudu. Nah, ada sempat rasa tapaloh ya orang tuh semuanya meti. Heran orang tadi. Rasa tapaloh Jawa waktu ditinggal. Tasan kiai pernah juga. Heran juga orang melihat. Rupanya ada anak buah kami cerita, aku pernah lah batal katanya aku diam lagi. Nah, berdiam tuh kalau kira-kira kalau kita berwudu orang tuh salam. Nah, bolehlah diam. Tapi kalau rakaat pertama masih di tengah katanya. Makanya kata kalau perut kada nyaman tuh tidak usah jadi hati pun paraya dulu. Dikira batal-batal. Payah urusannya. Nah, mantap beliau tuh isinya pun juga bolehlah. Pak Kui beliau kalau jadi hatib tuh paham dia kalimat yang diucapkan tuh dia pasti paham dia. Didengar pun nyaman, singkat, padat. Tuh kalau beliau masih lah dia hatib deh. Lihat tuh Maca Agung nih ini banyak generasi muda. Jadi yang ala mulai kan tapi banyak lagi. Bagus saja. Bainahuma Pak Heru masuk udah ada Maca Agung. Sudah masuk. Ya saudara. Wawilaun berturut-turut. Jadi beriring-iringan. Bainahum antara khutbatain tidak boleh lama itu kalau lama paksa diulang, rukunnya diulang. Wa baina arkaniha di sini di antara rukun-rukunnya itu jangan terlalu lama. Itulah makanya tadi kata kiasan berarti tanda orang alim tuh khutbahnya pendek. Mau kulihat tadi khutbah ayah tuh pendek. Punya khutbah beliau pendek, nenek Banjar pendek. Tuh yang pas tuh, Wahyul Mimbar dengan Tajul Mimbar ya. Pas tuh. Anak ngatanya panjang idanya tuh kita baca. Tengok jam. Nah, tahulah atau kawan dengarkan. Nah, takutnya kalau panjang kalau apa tadi tuh? Dia kan di sini ya, wila kalau tertib tidak apa-apa. Wila ini beriringan tuh artinya jangan lambatnya baina arkani rukun-rukunnya khutbatain wa bainahuma dan di antara dua khutbah. Jadi tadi berturut-turut di antara dua khutbah, berturut-turut ini jangan lama jaraknya. Kalau panjang banget tuh khawatir kalau lama. Nah, kada apa menurut cuman kalau panjang tuh di berjanji sudah katakan tuh wa yutilus shalah ya. Wa yaksural khutabal jumaiyah kalau salah gitu, kalau Jumat keringat juga. Nabi itu sholatnya pendek wa yutilus shalah, Nabi melamakan sholat, memendekkan khutbah. Berarti kalau Nabi baca hal ata dengan sabihis berarti Nabi khutbahnya itu lebih pendek dari itu. Nah, lagian kalau Nabi itu orang kada merasa Nabi itu lama pun orang tak merasa karena lezat suara Nabi. Jangan kayak itu akal suara hal habis saja itu. Sejus tuh kalau memang tulus kada lawas dari baca ya. Karena suaranya juga merdu juga dia tuh darah daging sudah. Man saleh sakti tetaplah dia duduk dulu. Kira-kira anak di ujung saya baris lagi barunya berdiri. Tapi dia yang jelas kada kabur, kawan lain minggat ke masjid cepat tuh jalan nelayan ada 15 menit siap terawih ada tuh. Kada betul makninah lagi nya. Banyak anak-anak kita biasa kawanan bekas jembah. Apa jong itu udah dapat pahala jadinya. Nah, tadi di antara rukun-rukunnya khutbatain dan di antara
2 khutbah. Wa baina sholati, ada juga nih di antara sholat tuh, makanya jangan kata Ustaz Akhyar tuh, jangan betul-betulan lagi Jumat tuh kalau memang kita khatib, kita daftar imam, jangan lagi nyuruh orang. Kecuali orang tuh disuruh, orang tuh langsung mau, bisa lah tuh. Ini kada udah bisa kayak sembahyang zuhur tuh betul-betulan, bisa langsung aja. Takut tadi kalau habis mualatnya tidak sah lah. Syaratnya ini. Nah, bi'alla yapsila nih contohnya, bahwa tidak memisah dia khatib tawilan, nah, panjang urpan menurut adat. Nah, adat tuh panjang macam mana? Pas aku kalau sampai 25 menit atau 30 menit itu lama. Ada tadi orang tadi yang khatib. Makanya kalau bisa jangan bahapal, kalau bisa bisa lari. Ada orang tuh kalau bahapalnya bisa lari ke mana, ada ingat lagi apa. Nah, itu takut tadi kalau kada tidak mualat rukun-rukunnya tuh. Kalau tertib kan gampang. Ini mualat, tidak bisa jauh banget jaraknya. Urpan meradat wasayati, dan akan datang anak tilalal mualati oleh tepail, maka dibaca anak, oleh bahwasanya cidra atau cacatnya mualat itu bainal majmu'ataini, di antara dua yang dikumpulkan, bifi'li rak'ataini, nah, dengan memperbuat 2 rakaat. Salat sunnah kan sering beliau bilang nih. Bahkan bi'aqalla mujziin, dengan sekurang-kurang mencukupi. Jadi sembahyang sunnah itu orang yang sedang berapa menit lah tuh. Kalau sembahyang sunnah itu sempat juga tuh, ya, taruhlah 5. Kira-kira tuh rukunnya tuh 5 menit. Ada rukunnya pulang. Ya di setir warna panjang, ya pindah aja lah, nyaman gitu ngalih. Kan kalau di sini akan datang bahwasanya cidra mualat di antara 2 kumpulan itu dengan memperbuat 2 rakaat salat sunnah. Jadi itu yang kata orang kan basi kamat katanya. Berapa basi itu? Andaikan sholat tadi 2 rakaat, sekurang-kurangnya tumak ninah, artinya kadang sembahyang kilat. Dia orang galai banget sembahyang, ada yang lambat banget, itu lain lagi. Nah itu mualat jangan sampai segitu ukurannya. Nah bisa ngira karena 2 rakaat tuh ya 5 menit lah mungkin. Paling bahkan di sini sekurang-kurang mencukupi. Pala yamudu dabtu, maka tidak jauh oleh catatan mualat dabtu, asalnya dabit itu mencatat atau kaidah mualat. Bihaza, dengan ini fi'laini, artinya kada jauh segitulah ukurannya. Sering itu beliau bilang kalau ada pengajian tuh. Wa yakunu, dan ala dabit catatan tadi bayanan, yaitu menjelaskan del orpi bagi adat. Nah, jadi 2 rakaat itulah adatnya. Jadi kalau berwudu mualat, cuman kalau wudu itu mualat kira-kira kering, cuman beda kalau di Arab Saudi lakas keringnya. Kalau ukuran kita tungkal nih keringnya tuh berapa? Nah itu mualatnya kira-kira kada kering. Yang paling kurang tuh yang bagus tadi ya, tidak usah, itu biasa-biasa aja. Yang kayak kita langsung aja gitu. Nah, wasuna disunatkan li muridiha, bagi orang yang menginginkannya, ail jumu'ati itu atau bayan menafsiri hatu mudab ilayah, maka dibaca. Wa ilam talzamhu, sekalipun tidak wajib akan dia muridiha, kada wajib dia tadi, dia murid hu akan dia, sekalipun tidak wajib Jumat, salah, iya Jumat hu akan murid, kada wajib perempuan ya. Atau tadi orang tuh tidak wajib, misalnya musafir kada wajib kan tuh dia Jumat. Apa yang disunatkan? Ghuslun, mandi, bitakmimil badani, dengan meratakan badan, waraksi, dan kepala, bil ma'i. Kalau menurut di sini anak-anak tajun ke mandi belumba itu sudah tuh, masuk dah, karena tidak dilihat di sini kan rata. Nah, jelas anak-anak nyalam tuh rata. Fa'in ajasa, jika lemah ia muriduha, orang yang tadi lemah daripada muriduha, dia ini kada bisa, kada hingkat mandi tadi.
Sunnah disunatkan tayamum akan tayamum biniatil ghusli dengan niat mandi. Jadi dia bertayamum artinya ganti mandi sunnahnya tadi. Kapan mulainya? Ba'da tulu'i fajrin, setelah terbit fajar. Fajar tuh pas orang azan, ada tuh orang azan. Cuman kata Kiai Wahab, mandinya tadi jam apa tadi terbit fajar, tuh main ton kata beliau atau main bola. Itu ada lagi, ada wajar lagi masjid mandi ya kata beliau pulang. Itu kalau orang tak ada berkeringatan lagi bisa situ. Wa yang bagi sepantasnya liswaimin bagi orang yang puasa, khasya yang takut dia saim minhu daripada ghuslin karena mandi tadi, mupatiran apa namanya membatalkan, dia takut daripada mandi tadi mupatiran akan membatalkan. Khasya ini kan mutaaddi, jadi mupatiran itu bisa maf'ul kan, akan membatalkan dia tadi ghuslun, mupatir isim fa'il, dia berkehendak fa'il, fa'ilnya mustatir huwa situ kembali pada ghuslun, membatalkan dia ghuslun. Tarkuhu apa tadi fa'il dari yang bagi tadi, oleh meninggalkannya tadi mandi, kalau takut tadi apa gara-gara mandi tadi masuk air. Kalau takut nih kayak apa mandinya masuk air nih, mungkin mandi yang pakai apa tuh pancuran tuh enggak bisa tuh. Nah itu kan ada usaha kalau gitu. Kalau atau tadi kayak kanakan mandi belumba itu bisa masuk tuh. Nah, kada jadi sunat karena penting apa tadi menjaga puasa. Wa kaza demikian pula sairul aksalil maun, seperti ghusl Jumat, sairul aksali bermula kaza tuh khabar muqaddam tuh jar majrur. Bermula tadi semua, di sini orang matikan semua, tapi kalau beliau kadang kalau sudah disebutkan kata beliau, tapi kan tadi sudah ada kata satu, jadi kalau sudah ada kata beliau sisa artinya adalah di kitab Nawawi Banten dijelaskan gitu. Sisa mandi-mandi yang sunnah kalau tadi bulan puasa itu kalau kira-kira membatalkan tidak usah. Tapi kalau mandinya pelan-pelan enggak lah tuh, itu mandi berancap-ancap jarang aja bisa termasuk. Wa qurbuhu, dan dekatnya ghuslin mandi, bermula dekatnya mandi ghuslin min zihabihi, zihaban wa iyaban syaratnya. Zahaban ya, zahaban wa iyaban. Apa namanya? Perginya si muridiha tadi ilaiha pada Jumat abdalu, yaitu lebih utama. Ya kira-kira pergi itulah kata beliau mandi tadi fajar batu main bol, main ton, habis pulang tadi wangi hilang dah, mandi ya pulang kata beliau itu. Walau ta'aradal ghuslun, jikalau berlawanan oleh mandi, wa tabkiru, dan segera pergi ke masjid. Kan kalau mandinya, kalau berlawanan mandi untuk Jumat kan sunnah, pergi ke masjid segera juga sunnah, mananya diambil? Pamura'atul ghusli, maka memelihara mandi tadi lau ta'arada. Jadi jawabnya itu murad pamura'atul ghusli, jadi wajib pakai pak kalau jumlah ismiyah tadi habarnya. Tapi itu pun ditakwilkan pahu pa mura'atul ghusli, maka bermula, jadi wajib pakai pak, jawab lau tadi huruf syarat gitu dia kalau jumlah ismiyah. Maka wajib memelihara mandi, aula lebih utama, maka bermula memelihara mandi yaitu lebih utama. Artinya kalau hendak lakas masjid, mandinya lakaslah. Lil khilafi, karena ada khilaf ulama tadi fi wujubi pada wajibnya ghusl. Ada ulama wajibkan mandi, ya ulama itu kan banyak, untuk menghilangkan khilaf itu maka tetaplah mandi. Wa min sama, karena ini mura'atul ghusli aula lil khilaf, itu karena itu kuriha dimakruhkan tarkuhu meninggalkannya ghuslin. Jadi makruh ya, kalau tidak mandi Jumat tadi pergi Jumat. Kalau makruh itu kada berdosa deh, cuman Allah aja kurang suka itu. Wa minal aksalil masnunati, yaitu diantara mandi-mandi yang sunnah,
Ghuslul idaini bermula mandi 2 hari lebaran, hari raya Idul Adha, Idul Fitri, wal kusufaini dan 2 gerhana, wal istisqa. Jadi kusupai wal idaini mulhaq dan musana karena orangnya lain. Gerhana bulan mata idain pun juga lain orangnya. Satu adha itu pilih. Wal istisqai dan minta hujan. Wa aksalul haji dan mandi ibadah haji, nanti ada mandi itu disunatkan haji. Wa kaslu kasilul maiti dan mandi orang yang memandikan mayit itu sunnah. Wal ghuslu dan mandi lil i'tikaf, ini kita jarang dengar nih. Mandi untuk i'tikaf. Wali kulli lailatin dan bagi tiap-tiap malam min ramadana. Nah, kalau anak i'tikaf bulan Ramadan itu sunat mandi, jarang ada yang melakukan. Wali hijamatin karena berbakam. Hijamah ini mengeluarkan darah ya bakamnya. Sudah berbakam tuh sunat mandi, tidak ada lagi bakam modern sudah ya. Wali tagayuril jasadi karena berubah tubuh nih artinya itu sudah berbau tubuh kita tadi. Sunat tadi mandi. Wa ghuslul kafiri dan mandinya orang kafir iza aslama apabila Islam. Kada wajib dah mandi itu dia, walaupun selama hidupnya tadi tidak pernah mandi wajib karena tidak dituntut dia waktu itu. Lil amri bihi karena diperintah dengannya ghuslin. Walam yajib tidak wajib al-ghuslu oleh dia mandi li'anna katsirina karena kebanyakan orang-orang karena bahwasanya kebanyakan orang-orang aslamu yang masuk Islam oleh mereka katsirun walam yukmaru dan tidak diperintah mereka kafir. Kan banyak orang kafir masuk Islam zaman Nabi segala-galanya itu bihi dengan ghusl, tidak ada Nabi suruh mandi, tidak berarti sunnah. Andaikan wajib pasti Nabi suruh, tidak ada. Kan kita ketemu hadisnya aslama misalnya tadi cerita di sejarah Islam itu kan tidak ada Nabi nyuruh mandi. Wahaza bermula ini hukmul ghusli, hukum mandi ini iza lam ya'rid yang tidak mandi tadi. Haza ini ada mulujubil tidak mandi, tidak wajib mandi iza lam ya'rid apabila tidak datang, tidak nampak lahu bagi kafir bil kufri pada kafir ma oleh barang yujibu yang mewajibkan dia ma al ghusla akan mandi. Kalau tidak ada yang mewajibkan bayannya ma min janabatin dari junub aw nahwiha atau seumpamanya junub. Kalau memang tadi ada mandi wajiblah dia, ini kira-kira tidak ada. Cuman yang jelasnya dia tidak dituntut tadi hukum itu kan baru berlakunya dia dia Islam. Jadi makanya tapi tidak menyuruh. Ini tadi sunat mandi tadi ya, sunni. Kalau beliau matikan sunniatul ghusli itu. Jadi apabila tidak datang bagi kafir pada kafir ma oleh barang ya. Kalau ada yang mewajibkan mandi, mandilah. Wa ila ay wa ilam wa ila dan jika tidak apa nih? Wa ila wa ilam apa tuh? Tadi wa ila jika tidak ay wa ilam ya'rid bi an ya'rida. Contohnya bahwa datang itu penyebab mandi wajib al-ghuslu, wajib oleh mandi. Wa ini tasala sekalipun mandi dia tadi kafir bil kufri pada kafir dia sudah mandi. Kenapa libut la niyatihi karena batal niatnya tadi kafir. Wa akaduha dan paling kuatnya tadi aksal disunahkan ghuslul jumati mandi Jumat itu paling diutamakan. Summa min ghuslil maiti kemudian dari memandikan mayit artinya orang yang memandikan mayit. Sini ya nanti akan datang tambihun. Tapi kalau menurut sini tadi kalau menurut terakhir tadi kayaknya orang kalau sudah dia berkeluarga kematian
Ini yang orang tadi mungkin kemungkinan dia tidak ada menyebabkan dia mandi wajib. Tapi kalaupun tidak juga lah. Tidak apa-apa juga dia. Yang penting dia waktu Islam. Cuman ya makanya tadi sunat dia mandi. Kalau tadi apa? Dia tadi ada yang pernah dia menyebabkan mandi wajib. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah.